Setelah Xiao Yan melemparkan cincin peninggalan Yao Lao ke Feng Zunze langsung terkejut saat melihat cincin milik temannya itu. Feng Zunze pun langsung bertindak dan menghentikan Fei Tian yang mau menyerang Xiao Yan. Ekspresi Feng Zunze pun berubah menjadi serius, dan mengatakan tidak ada yang boleh menyentuh Xiao Yan. Melihat hal itu, Mu Qingluan tidak menyangka kalau gurunya Feng Zunze akan bertindak sejauh itu untuk membantu Xiao Yan, bahkan tidak keberatan jika harus menyinggung pavilion petir angin. Mu Qingluan pun penasaran dengan guru Xiao Yan tersebut, yang bisa membuat gurunya Feng Zunze bisa bertindak sejauh itu. Di sisi lain, Lei Zunze yang melihat tindakan Feng Zunze tersebut, dia bertanya dengan suara sedikit marah, apa maksud dari tindakan Feng Zunze? Sementara itu, Jian Zunze yang tidak menyangka kalau Feng Zunze akan bertindak maju. Jian Zunze pun menyarankan untuk mendiskusikan masalah mereka dengan tenang. Sedangkan Huang Quan Zunze di sisinya tidak mengatakan apa-apa, dan menikmati situasi tersebut. Kemudian Feng Zunze melirik Xiao Yan dan bertanya apa hubungan Xiao Yan dengan Yao Lao. Xiao Yan pun mengatakan kalau hubungan dia dan Yao Lao adalah murid dan guru. Mendengar hal itu Feng Zunze pun tampak senang. Namun Feng Zunze meminta bukti kalau Xiao Yan benar-benar muridnya Yao Lao. Xiao Yan tersenyum dan langsung memperlihatkan api surgawi Bone Chilling Flame di dahinya. Seketika Feng Zunze terkejut saat melihat gumpalan api putih itu yang tidak asing lagi baginya, dan dia menyadari tentang transfer api surgawi. Dengan kata lain Yao Lao sukarela menyimpan api itu di tubuh Xiao Yan, dan tidak diragukan lagi kalau Xiao Yan adalah muridnya. Feng Zunze pun bergumam kalau dirinya selama ini sangat sulit untuk menemukan Yao Lao. Kemudian Feng Zunze mengatakan kalau dia tidak akan memberitahu hubungan dirinya dengan Yao Lao secara rinci. Namun karena Xiao Yan murid Yao Lao, Feng Zunze mengatakan kalau Xiao Yan bisa menganggap Feng Zunze sebagai gurunya juga. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengangguk. Kemudian Feng Zunze mengatakan kalau dia yang akan menyelesaikan masalah Xiao Yan dengan pavilion petir angin. Feng Zunze pun melirik Lei Zunze dan mengatakan kalau dia bisa mengabaikan semua masalah, namun dia tidak akan membiarkan pavilion petir angin menyentuh Xiao Yan. Mendengar hal itu, Lei Zunze menjelaskan kalau itu adalah masalah pavilion petir anginnya dengan Xiao Yan. Jika Feng Zunze ikut campur, maka hubungan pavilion petir angin dan pavilion bintang jatuh mereka akan menjadi buruk. Namun Feng Zunze mengatakan jika Lei Zunze tidak mau melepaskan Xiao Yan, dan terjadi sesuatu pada Xiao Yan, Feng Zunze akan bertindak dan tidak peduli jika pavilion bintang jatuhnya harus berperang dengan pavilion petir angin. Mendengar hal itu, Lei Zunze terkejut dan tidak menyangka kalau Feng Zunze akan bertindak sejauh itu untuk melindungi Xiao Yan. Lei Zunze pun penasaran apa hubungan Xiao Yan dengan Feng Zunze. Kemudian Lei Zunze menjelaskan kalau dia tidak bisa begitu saja melepaskan Xiao Yan, karena Xiao Yan diam-diam telah mempelajari langkah 3000 petir dan telah memperoleh metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau dia menemukan teknik langkah 3000 petirnya itu di luar Central Plains. Hal itu tidak termasuk kalau Xiao Yan mencurinya dan diam-diam mempelajarinya. Sedangkan teknik tubuh ilusi 3000 petir yang Xiao Yan dapatkan dari tetua pavilion petir angin utara, itu telah diambil kembali oleh Fei Tian. Mendengar hal itu, Lei Zunze tidak berani menyangkal perkataan Xiao Yan. Kemudian Lei Zunze menyarankan agar menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi antara Xiao Yan dan Fei Tian. Oleh karena itu, Feng Zunze dan Lei Zunze tidak boleh ikut campur. Terlepas dari siapa yang menang, masalah itu akan berakhir dan akan melupakan masalah tersebut. Mendengar hal itu, Feng Zunze keberatan karena perbedaan kekuatan antara Xiao Yan dengan Fei Tian terlalu jauh. Di sisi lain, Jian Zunze pun mengusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan generasi yang lebih muda, dan membuat Feng Qing'er dari generasi muda menggantikan Fei Tian melawan Xiao Yan. Karena menurut Jian Zunze, Feng Qing'er juga bukanlah orang biasa. Mendengar usulan tersebut Lei Zunze pun setuju. Kemudian dia mengatakan jika Xiao Yan kalah, Xiao Yan harus berjanji untuk tidak menggunakan langkah 3000 petir lagi di masa depan. Dan jika Feng Qing'er yang kalah, dendam antara Xiao Yan dengan pavilion petir angin akan selesai. Lei Zunze juga mengatakan, saat pertarungan berlangsung, Xiao Yan harus menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Mendengar hal itu, Feng Zunze sedikit ragu, dia menyadari kalau Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Bahkan Feng Zunze menyadari kalau muridnya Mu Qingluan bukanlah tandingannya. Di sisi lain Feng Qing'er yang ada di kursi VIP langsung memasuki arena, dan bertanya apakah Xiao Yan berani menerima tantangan tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun melirik Feng Qing'er dan tersenyum. Kemudian Xiao Yan menerima tantangan tersebut. Mendengar hal itu, Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda penakut, dan dia semakin kagum dengan Xiao Yan. Sementara itu Feng Zunze tidak tahu pasti siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Dengan penglihatannya, Feng Zunze menyadari kalau Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun saat ini Xiao Yan sudah naik ke tingkat Douzong, namun Feng Zunze masih belum yakin siapa yang akan menang. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan, namun dia juga mendengar kalau Xiao Yan dibantu jiwa yang kuat di dalam tubuhnya.
Kemudian Feng Zunze mengamati tubuh Xiao Yan, dan samar-samar merasakan tubuh spiritual yang kuat. Namun dia merasa kecewa karena riak spiritual itu bukanlah milik Yao Lao. Feng Zunze pun memperingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati, karena dia mengira kalau Feng King Er juga sudah menerobos ke tingkat Do Usong, setelah berendam di kolam darah. Bahkan kekuatannya telah jauh melebihi Do Usong biasa. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mengangguk. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan pedang baloknya. Karena sekarang identitasnya sudah terungkap, Xiao Yan bisa dengan bebas menggunakan pedang baloknya itu. Kini Xiao Yan dan Feng King Er sudah berada di arena. Rumor pun mengatakan kalau Feng King Er ini pernah bertarung dengan tetua pavilion petir angin yang telah mencapai Do Uzong bintang 2, dan hasilnya seri. Pada saat itu kekuatan Feng King Er masih di kelas Do Huang, dan bisa menghadapi Do Uzong bintang 2. Sedangkan sekarang kekuatan Feng King Er telah menerobos ke tingkat Do Uzong. Hal itu bisa dipastikan kalau kekuatan Feng King Er sangat kuat. Sementara itu Fei Tian yang sudah kembali ke kursi VIP, dia masih kesal karena Xiao Yan dibantu oleh Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena Feng King Er telah menggantikannya dan membantu Fei Tian menghindari reputasi buruk. Mendengar hal itu, Fei Tian mengatakan kalau dia masih tidak bisa terima membiarkan Xiao Yan begitu saja, karena Xiao Yan sudah membunuh tetua Chen Yun. Lei Zunze pun mengatakan jika berperang dengan pavilion bintang jatuh bisa menguntungkan pavilion petir anginnya, Lei Zunze juga tidak akan melepaskan Xiao Yan. Namun Lei Zunze sadar kalau Feng Zunze lebih kuat darinya, dan itu hanya akan merugikan dirinya jika memulai perang dengan pavilion bintang jatuh. Mendengar hal itu, Fei Tian tidak bisa berkata apa-apa. Lei Zunze juga mengatakan, kalau dia sudah memberitahu Feng King Er untuk tidak menahan diri saat bertarung dengan Xiao Yan, dan dia sangat yakin kalau Feng King Er bisa mengalahkan Xiao Yan. Karena Lei Zunze sudah melarang Xiao Yan menggunakan bantuan kekuatan dari tubuh spiritual. Di sisi lain, Feng King Er menatap Xiao Yan di depannya, dan mengatakan kalau Xiao Yan hanya bisa bersikap sombong karena mengandalkan bantuan dari tubuh spiritual. Namun kali ini Xiao Yan tidak bisa menggunakannya, dan tanpa bantuan kekuatan tubuh spiritual Xiao Yan bukanlah apa-apa. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengatakan kalau Feng King Er banyak ngomong, dan mengatakan kalau Feng King Er juga bisa bersikap sombong karena reputasi pavilion petir anginnya. Mendengar hal itu, Feng King Er pun sangat marah dan tiba-tiba aura yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, Feng King Er melancarkan serangannya. Kemudian kain warna-warni dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. Namun Xiao Yan dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut dengan langkah 3.000 petirnya. Sementara itu kain warna-warni itu terus-menerus mengikuti Xiao Yan, setiap kali Xiao Yan menghindarinya. Kemudian Feng King Er kembali melancarkan serangannya dan kain warna-warni itu menghujani Xiao Yan dari segala arah. Melihat hal itu, Xiao Yan pun menggunakan teknik baru dari pedang baloknya yaitu penguasa aliran tubuh 6 gabungan, untuk menahan serangan Feng King Er. Kain warna-warni itu terus-menerus menghantam Xiao Yan tanpa henti, namun Xiao Yan masih bisa menahan serangan tersebut. Tak lama kemudian, kain warna-warni itu membentuk burung phoenix yang sangat besar. Feng King Er pun meneteskan darah ke burung phoenix itu. Kemudian Feng King Er menggunakan teknik jari pembunuh angin, untuk menyerang Xiao Yan.